Bismillahirrahmanirrahim. Taubat artinya kembali ke jalan. Kembali ke jalan yang benar. Yang maha benar itu Allah, maka disebut ke jalan Allah. Sekarang apa step-step? Step itu langkah. Langkah yang pertama kalau mau taubat adalah merenung. Bahasa Arabnya tafakkur. Merenung sejenak. Ke pangkal jalan berawal dari mikir. Orang sekarang tak sempat berpikir. Gara-gara apa? Handphone. Orang tak sempat berpikir. Gara-gara apa? TV. Orang tak sempat berpikir. Gara-gara apa? Drakor. Maka kita mesti mengajak orang untuk berpikir. Karena pikir renung itulah pangkal daripada taubat. Setelah dia merenung, aku ini di sini berapa lama, habis ini mau kemana, nanti kalau aku mati masuk neraka jahanam, anak biniku tinggal, hartaku tinggal, tanahku tinggal, mobilku tinggal, pakaianku tinggal, yang kubawa cuman kain tak berjahit. Berpikir sejenak itulah yang membuat orang tahu. Langkah yang kedua, setelah dia sadar, merenung, menyesal. Menyesal saya berjudi itu Pak Ustadz. Kenapa menyesal? Kalah. Menyesal saya operasi plastik Pak Ustadz. Kenapa menyesal? Mancungnya cuma 2 minggu. Habis itu pesek balik. Meleleh. Menyesal saya korupsi Pak Ustadz. Kenapa? Tertangkap. Bukan. Menyesalnya betul-betul karena Allah. Yang ketiga, al-istighfar. Memperbanyak istighfar, artinya memperbanyak astaghfirullahalazim. Sependek-pendek istighfar, astaghfirullah. Agak panjang, astaghfirullahalazim. Lebih panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, siapa yang suka banyak-banyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya diberikan Allah jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan Allah solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Berapa kali Nabi Muhammad SAW satu hari beristighfar? Mi'ata marrah fi yaumin wa lailah, 100 kali sehari semalam. Yang keempat, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak mengulang lagi. Berikutnya yang ke-5, salat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Salat sunat taubat, menangis, meneteskan air mata, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelimanya, mandi. Niatnya Pak Ustadz, aku niat mandi taubat. Caranya Pak Ustadz, basah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di mana Pak Ustadz? Terserah. Kolam renang bisa, sungai Siak bisa, di kamar mandi bisa. Tak bisa saya mandi Pak Ustadz, wudhu. Tak bisa wudhu Pak Ustadz, tayamum. Tayamum tak bisa juga Pak Ustadz, berarti kau udah mati. Di tanah tuh, tanah yang kering, cium sedikit, jangan sampai ada botek kucing. Letakkan ke koran, lebar koran, lepas semua, jam tangan lepas, cincin lepas. Tapi ingat letaknya di mana? Habis itu dipukul 2 kali. Pukul yang pertama, dipukulkan ke tapak tangan, dihembus. Baru kemudian debu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini ke pangkal. Yang ini ke tengah, yang ini di ujung. Sekali saja, bukan 3 kali. Ini ke pangkal, ini ke tengah, ini ke ujung. Jadi bukan debu itu diambil.
belajar tayamum. Habis itu pukul sekali lagi. Tepuk kan? Hembus. Debunya dibagi 3. 1, 2, 3. Yang ini di bagian bawah. Yang tapak ini bagian dalam. Yang ini bagian kemari. Yang ini begitu juga. Ini bagian dalam. Sekali. Bukan 3 kali. Setelah mandi, bersih, tak bisa mandi, wudu, tak bisa wudu, tayamum. Salat sunat taubat. Salat sunat taubat bagus sehat berdiri. Tak bisa berdiri, salat sunatnya taubat duduk di kursi. Allahu Akbar. Rukuknya agak tunduk sikit. Allahu Akbar. Sujudnya tunduknya makin ke bawah. Sesuai kemampuan. Kalau sakit pinggang yang kuat. Duduk. Kalau tak bisa duduk, berbaring, pindah arah kiblat. Sana kiblat, kepala ke utara, kaki ke selatan. Miring ke kiblat. Tak juga bisa miring, sakit, telentang. Matanya berkedip. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamid. Allahu Akbar. Tak juga lagi bisa berkedip, gul itu dah. Yang ketujuh. Illa man taba wa amana. Memperbaiki iman, bukan imun. Bagaimana cara memperbaiki iman nih? Pengajian. Bagaimana cara memperbaiki iman ini? Baca Quran. Macam mana memperbaiki iman ini? Berkawan sama majelis taklim orang-orang soleh, bukan soman. Illa man taba, kecuali orang bertobat. Wa amana, dan beriman. Selanjutnya yang ke 8. Wa amila amalan solihah, beramal soleh. Pengajian amal soleh, menjaga anak amal soleh, baca yasin amal soleh, pakai jilbab panjang amal soleh, bersedekah amal soleh. Tak ada amal yang tak baik, semuanya bernilai amal soleh. Adapun yang dosa-dosa ini, yang lalu-lalu tak ada cara lain. Adapun yang akan datang, wa atsbi'is sayyi'atal hasanata, iringilah dosa-dosamu di masa lalu dengan perbuatan baik. Tidak ada yang tahu siapa yang dapat taubat nasuha. Tak ada yang tahu siapa yang dapat haji mabrur. Tak ada yang tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Tapi kita bisa melihat tandanya, yaitu dengan adanya perubahan. Alhamdulillah alladzina amanu. Semua di dunia ini rugi. Innal insana lafi khus, rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat. Itu cuma yang beruntung. Beriman, beramal soleh, wa tawasau bil haq, wa tawasau. Cuma 4, lain daripada itu rugi. Beramal ini sampai kapan Pak Ustadz? Capek kami nih Pak Ustadz, sholat, puasa, berzikir, baca Quran, sampai kapan beramal ini? Tenang, sampai malaikat maut datang. Nanti kalau udah malaikat maut datang, ada disuruh kita beramal? Tak ada. Kalau sudah malaikat maut datang, berhentilah beramal. Apa kata jamaah masjid? Kita antar ke tempat peristirahatan yang terakhir. Siapa bilang istirahat? Disitulah penyiksaan pertama. Mungkar Nakir sudah siap dengan martil palu godamnya. Peristirahatan terakhir pula kata dia. Marilah kita antar ke tempat peristirahatan yang terakhir. Makanya kita berdoa tidak mau singgah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Hari Kamis tanggal 17 itu nanti malam Jumat, malam nisfu Sya'ban. Jangan lupa habis sholat maghrib baca yasin 3 kali. Habis itu berdoa kepada Allah SWT. Malam itu nanti kalau bisa isi dengan sholat tahajud. Pas bangun sholat sunat taubat. Pas bangun pertama sholat sunat wudu. Habis sholat sunat wudu sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat tahajud. Habis itu sholat sunat witir. Sholat sunat hajat. Sholat sunat wudu. Sholat sunat taubat. Sholat sunat tahajud. Sholat sunat hajat, sholat sunat hajat minta apa segala hajatnya, habis itu sholat sunat witir,
tutup witir habis, tunggu azan subuh. Itu nanti malam nisfu Sya'ban. Yattali'u Allah ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Hadis sahih riwayat Imam Tabrani. Pada malam nisfu Sya'ban itu nanti Allah menengok semua hambanya, diperiksanya. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkannya semua makhluk di dunia, diampunkannya. Cuman dua yang tak diampunkannya. Yang pertama musyrik. Orang yang musyrik tak diampunkan. Siapa itu yang musyrik? Mana ada lagi kami menyembah batu, menyembah tugu, menyembah hantu, menyembah tuyul. Tak ada kami menyembah setan, Pak Ustadz. Musyrik menyembah Allah tapi datang ke dukun. Cinta ditolak, dukun bertindak. Musyrik percaya kepada ramalan, maka bertaubat sebelum malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, limusyahin. Orang bertetangga, berkawan, bertengkar belum berdamai. Tetangga kiri, tetangga kanan, tetangga muka, tetangga belakangan belum berdamai. Tetangga kanan marah karena mobil baru. Tetangga kiri marah karena rumah baru. Tetangga belakang marah karena kebun baru. Tetangga muka marah karena bini baru. Nah, akhirnya tak ada satupun tetangga itu yang baik. Maka berdamai sebelum malam nisfu Sya'ban. Tak diterima Allah doa orang sebelum berdamai. Orang kalau memutus tali silaturahim tak turun rahmat Allah. Waktu Nabi mau memulai pengajian, kata Nabi, rahmat tak turun. Langsunglah sahabat ini pulang ke rumah, disambungnya silaturahim, datang dia lagi. Baru turun rahmat, kata Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmatnya pada kita. Yang kesembilan, yang terakhir. Yang kesembilan adalah al-jamaah. Alaikum bil jamaah. Kalau sudah taubat jangan sendirian. Karena orang sendirian amat sangat rentan digoda setan. Karena kalau sudah kita buat jamaah pasti istiqomah. Kalau sudah istiqomah pasti husnul khatimah. Mana dalilnya Pak Ustadz? Alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Tuhanku Allah. Summa istaqamu, kemudian dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Malaikat akan turun sebelum dia mati, keluar nyawanya. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan kalian takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalian berbahagia dapat surga yang dijanjikan Allah. Sebelum nyawanya keluar, keluarlah dari mulutnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mati dalam keadaan husnul khatimah.